Happy weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Coast to Campus episode ke-21. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Markless Inc. yang hari ini live dari Bandung ya Pak. Apa kabar Bapak? Ya, saya di Bandung, di lobi Trans Hotel. Saya pakai Eiger semua ini. Eiger. Baru dikasih. Nah, pakai sandalnya Eiger, sorry ya. Nah, ini celananya Uniqlo. Nah, baru beli kemarin di Trans Hotel. Aku kan keliling terus ini umur 74. Nah, jadi Uniqlo sisanya Eiger ya Pak ya, cinta Indonesia sekali. Eiger. Jadi aku mengunjungi kantornya, waduh luar biasa. Dan aku muat di Instagram loh, kalau mau lihat itu dengan cepat 1.000 lebih view-nya, luar biasa. Ternyata Eiger itu dari Bandung nasional. Nah, saya siap glamping. Glamping di Lembang. Apa nih Pak rencananya mau glamping Pak? Ini sebentar lagi sama Tete Poti, sama Tinus. Dan ini ada Rai juga. Ya, lagi ngikut. Ayo Rai, sini. Rai sudah siap pakai celana pendeknya. Pertama kali lihat Rai pakai relax gini ya. Aku senang dari Jakarta khusus ke Bandung. Aku kangen sama dia, tak ajak glamping. Satu malam, besok sama-sama balik Jakarta. Nah, hari ini SGU ya. SGU Dr. Filiana Santoso dan Pak Muhammad Irhas Effendi dari Jogja ya. Ya, ini Ya, ini edisi ke-20 ya, 21 ya. Tiap Sabtu kita saling belajar ya mengelola kampus. Karena saya kebetulan di Dewan Pendidikan Tinggi. DPT ya. Iya Pak. Jadi saya diminta itu Prof Nizam itu kan teman baik saya Pak. Iya. Dari Jogja itu. Iya. Jadi saya baru dari Jogja 2 kali. Dua minggu lalu membantu Rumah Sakit Sadewa. Konsultannya Rumah Sakit Sadewa punyanya Pak Asto itu Pak. Asto ya betul. Saya juga yang melakukan rebranding Jogja loh Pak. Iya. Jadi yang dulu Never Ending Asia ya. Never Ending Asia. Wah ngerti. Saya sama Pak Sultan dekat. Sama Pak Jos ya. Nah nanti juga saya nyumbang stunting di Jogja lewat Gusti Bendoro Pak. Gusti Bendoro. Ya. Jadi saya punya Pak Imawan kalau ke Jogja lagi. Jadi kita bikin komunitas ini, Amba ini dari Bali Pak. Oh iya. Cuma 1 tahun dulu di Inggris. Jadi dia yang membawakan acara ini kita usahakan supaya 1,5 jam, tapi paling nanti karet 15 menit. Nah, ini forum belajar. Jadi kalau Bapak nanti tidak ikut bicara lagi, kirimlah orang untuk selalu hadir di sini, Pak. Jadi ini kan saling belajar MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, itu dulu. Silakan, Mbak. Baik, Pak Hermawan, terima kasih. Semoga seru-seru terus ya, Pak ya di Bandung. Nah, Marketeers, sebelum kita masuk nih ke segmen pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Ada Ibu Dr. Renat Filiana Santoso, Rektor Swiss German University. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat semua, Mbak Ayu. Salam sehat Ibu, apa kabar? Sehat selalu, luar biasa. Terima kasih. Walaupun di tengah pandemi. Kalau boleh tahu dari mana? Masih dari rumah nih, masih udah WFH hampir 2 tahun gitu. Tapi kita harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat semuanya. Terima kasih Ibu. Baiklah, Marketeers, kita akan beranjak ke
pembicara kita yang kedua ada Bapak Muhammad Irhas Effendi, Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu, sehat-sehat Mbak Ayu. Assalamualaikum. Sehat Bapak. Apa kabarnya Jogja Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat baik nih. Masih merah kayaknya. Kondisi. Iya Pak, di Indonesia masih seperti Iya. Baik. Nah Marketeers, sebelum kita beranjak ke segmen yang pertama nih, kita akan melihat dulu highlights Marketeers Goes to Campus episode sebelumnya. Silahkan. Prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat kita banyak. Kenapa nggak menjadi mahasiswa? Dengan cara apa? Digitalisasi. Jangan sampai mereka-mereka prajurit-prajurit yang ada di perbatasan, mereka tertinggal ilmunya. Karena apa? Mereka tidak bisa sekolah, padahal mereka menjaga negara ini. Entrepreneurship Smart Guide Model ya, yang merupakan tools ya, bisnis yang sangat mudah diaplikasikan dan cukup membantu mahasiswa ya dalam menjawab problem dalam membangun bisnisnya dengan didukung oleh dosen berpengalaman dalam bidang industri. Kalau ditanya mau jadi apa kampus kita? Digital, kurang Pak buat saya. Digital itu keniscayaan, harus. Sekarang universitas kita menyiapkan SDG, menyiapkan genset itu harus punya vision udah. Ya, baik Marketeers, sebelum kita berbincang kepada narasumber pada hari ini, kita akan mendengarkan dulu paparan dari Pak Hermawan Kartajaya mengenai konsep dari entrepreneur marketing. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau sedikit saja bahwa MBKM ini dari pengalaman saya kalau berkunjung ke cabang-cabang saya, Bandung, Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, saya sering mengunjungi PTN dan PTS. Sukarela, Pak. Sukarela, bukan pakai uangnya dinas dari Dewan Pendidikan Tinggi, tapi saya mendapatkan kesan kalau PTS itu lebih gampang, lebih fleksibel daripada PTN. Betul. Jadi kalau hari ini tamu saya dua-dua PTS, PTN ini Pak kan kita Pak. Sabtu kan gantian ini. Dua-dua PTS mestinya gampang sekali mengadopsi jalan pikiran Pak Menteri ini, MBKM ini. Dan dua Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Wikan dari UGM, orang pinter sekali, PhD, Imperial College of Engineering dari Inggris. Nggak gampang itu lulus di situ PhD. Dan yang kedua, Pak Wikan dari bekas dekan vokasi UGM. Ini dua-duanya akrab bukan main. Makpres ini sering diminta membuat riset-risetnya. Dan kelihatan bahwa antara lain riset yang ditujukan pada anak SMA. Kalau mau sekolah apa sekarang? Cita-citanya apa? Kalau dulu dokter, insinyur. Sekarang jadi pengusaha. Jadi pegawai negeri itu nomor 4. Hati-hati nih. Nah sekarang kampus ini untuk apa diadakan? Kan menyiapkan generasi, bukan cuma generasi yang memenuhi lapangan kerja, tapi generasi yang bisa menciptakan lapangan. Klise ini, klise. Tetapi negara itu akan maju kalau lebih banyak entrepreneurnya. Karena banyak mengambil risiko. Nah sekarang startup itu anak-anak yang luar biasa, Gen Z ini. Gen Z ini luar biasa dengan motif kepingin jadi kaya cepat. Nggak apa-apa, sah aja jadi kaya. Cuman jangan terlalu banyak dipuji-puji terus. Saya baby boomer, Pak. Saya baby boomer. Saya nggak tahu Ibu. Saya generation Juliana X. Ini apa? Gen X. Gen X.
Bukan Gen Y ya, bukan ya. Mukanya kok muka Gen Y, Pak. Kalau Pak Irhas Gen X juga ya? Bukan. Hampir saya antara 60-70. Lahirnya maksudnya. 70-an. Lahirnya tahun 60. 60 ke 70. Mendekati 70. Loh, kalau 60 itu Gen X, Pak, rasanya ya. Iya. Gen X, Bapak Gen X. Kalau aku ini baby boomer, lahir tahun 47. Jadi cara berpikir baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z itu beda-beda. Ya. Karena trauma-trauma yang kita hadapi beda. Nah sekarang saya lihat di PTN, to be honest, rektornya mesti profesor. Iya toh? Profesor yang lebih tua, lebih berwibawa. Iya toh? Kebanyakan baby boomer atau late X. Kebanyakan baby boomer. Padahal mahasiswanya ini Gen Z. Nggak ngerti. Ada generation gap. Amerika menjadi begitu maju negaranya ekonomi karena dari dulu kampusnya sudah MBKM sebetulnya. Makanya Pak Nadiem ini kepingin supaya 8 semester itu jadi 5 semester saja belajar prodi itu. 2-nya itu boleh ngajar di desa, exchange ke luar negeri, belajar entrepreneurship atau apa, belajar di luar. Belajar di pabrik, magang, dan sebagainya. Tambah 1 lagi, ini baru kembali lagi untuk betul-betul biasanya 1 semester ini sekarang yang favorit itu marketing dan entrepreneurship. Nah, jadi ini sulit diterima. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini mengalami enggak di kampusnya masing-masing. Saya berani taruhan kalau di PTS pun ya ada yang dosen sok merasa dirinya paling pintar sak dunia. Semoga saya ini tidak lulus Fakultas Teknik Elektro ITS. Tahun 65 masuk, disuruh papa saya minoritas kudu pinter. Pinter itu elektro. Gak lulus, wong aku gak bakat sekolah. Lulusnya S1 Dokter Andes Ekonomi dari Universitas Surabaya, gak pakai kuliah. Ujian-ujian dok. Lulus. Asli. Masih punya gelar Dokter Andes Ekonomi, bukan SE. Tapi ya gak pernah dipakai. Malu. S2 saya Distance Learning dari Inggris, Strathclyde. Tetapi gak tahu tesisnya apa. Tak suruh bikin orang. Soalnya distance learning kan nggak tahu kan orangnya, dosennya. Doktor saya honoris causa dari ITS yang merasa bangga. Loh kok iso ya orang nggak lulus kok bisa nulis sama Philip Kotler 23 tahun. Kok bisa diriin Mark Plus 31 tahun. Nah, jadi saya dapat gelar profesor itu dari Korea. Saya barusan dapat katanya UPN ini PTN itu bukan PTS. Maaf. Aku pikirannya PTS karena melihat PTN baru. Pak Irhas Effendi ini kok santai gini ya. Jadi jarang. Biasanya serem, Pak. Biasanya serem kalau PTN itu. Maaf. Menyesuaikan ini. Aku kenal sama Prof Panut. Kalau saya ke Jogja itu Prof Panut marani aku, Pak, ke hotel 2 kali, Pak. Kita lagi mikir mau bikin prodi khusus, Pak. Bukan sertifikasi lagi. Tapi lebih jauh. Sertifikasi itu kita punya brand, sales, service, ada 3 tingkat, 4+, BNSP sama Asia. Tergantung duitnya. Mahasiswa biasanya yang ini, dosen yang ini. Tapi mau bikin prodi khusus. Nah, Pak Jamal di UNS baru ngasih saya penghargaan UKM ya. Jadi saya dekat lah sama PTN. Cuman
memang kan saya dulu MBA UI 5 tahun. Susah karena didominasi profesor di MBA itu. Orang luarnya kan cuma 6 dan 4 itu 3 itu 4 alumni UI. Jadi itu guru-gurunya dulu. Kecuali Pak Emil Salim. Pak Emil Salim kan ada di MBA juga. Pak Emil Salim paling senang sama saya. Jadi waktu ujian rektor final itu aku. Aku yang uji. Pertanyaannya enggak boleh yang lainnya tahu. Ya bayangin. Itu zaman dulu. Terus saya 5 tahun jadi advisor rektor NUS Singapura. Nah ini beda ini. Berasa bedanya banget ya Pak. Gimana dong bedanya? Indonesia itu demokratis. Jadi tiap profesor boleh ngomong. Iya. Agak susah jadinya. Jadi tidak pernah ketemu kesimpulan. Gitu. Apalagi kalau profesor yang ketemu pinter. pada disiplin yang sama merasa paling pinter. Berantem di antara profesor yang berada di disiplin yang betul nggak Pak Rektor? Iya. Kalau nggak merasa pinter nanti nggak dipercaya nih sama Mas. Nah gitu. Jadi kemudian kalau di NUS semuanya nurut sama pemerintah, Pak. Iya. Jadi NTU itu cuma dibagi 3. Nanyang Technological University. Dulu dekannya banyak, Pak. Iya. Sampai 12 engineering semua. Itu diringkas jadi 1, School of Engineering. Dekannya 1 aja, cuake-ake. Di Indonesia gak gelem, Mbak. Sudah enak-enak jadi dekan kok 1. Terus dibikin School of Humanity. Humanity itu kedokteran, art dan sebagainya. Campur ini human semua ini. Nah, School of Humanity dekannya 1. Ketiga, School of Business yang menyatukan human dan mesin. Nah, Omni nih. Jadi dekannya 3. Aku kagum-kagum di Singapura itu. Gila ya. Nah, jadi kadang-kadang memang demokrasi itu bagus. Tapi kalau terlalu demokratis repot juga. Pemerintah mau MBKM susah gini-gini. Nah, mestinya PTS lebih gampang dari PTN. Tapi syukurlah kalau UPN ini beda dengan yang lain. Maaf tadi saya keliru. Potongan Bapak kayak PTS soalnya. Iya toh. Kalau PTN kalau enggak disuruh ngomong, enggak ngomong. Kalau Bapak kan nyamber-nyamber ya toh. Aku seneng ini. Kayak Ibu Rektor ini. Ini ciri-ciri swasta gini. Ya kan? Nah, jadi saya cuma mau tunjukkan 1 slide saja. Sial PIPM. Ini buku saya ke-10 bersama Philip Kotler tahun depan. Buku saya ke-10, Pak. Bagong, Petro, Gareng, Semar loh, Pak. Bagong itu kreatif, Petro itu innovation, entrepreneurship itu Gareng, leadership itu Semar. Jadi saya mengatakan kampus Indonesia itu, MBKM itu mendukung CIEL, Pak. Sial itu bahasa Perancisnya langit. Kalau mau tembus langit nggak bisa PIPM, Pak. Nah, kampus yang biasa itu biasanya PIPM. Menelurkan profesional engineer, profesional akuntan, profesional dokter. Masuk di dalam manajemen rumah sakit, manajemen pemerintahan, manajemen mana-mana. Karena itu produktivitinya diukur berdasarkan KPI dan improvement. Nggak berani innovation. Produktif tapi nggak berani kreatif, profesional nggak berani entrepreneur, manajemen nggak berani leader. Jadi sekarang buat saya, kenapa saya masuk Dewan Pendidikan Tinggi? Ya mungkin karena model ini, Pak. Kalau PIPM itu Nakulo Sadewo produktif, Arjuno improvement, Bimo profesional, Yudhistira manajemen, Pak. Nah, jadi kalau Kerajaan Amarta diserang oleh COVID, nggak bisa, Pak. Saya sudah dalang 3 negara mana? Dalang 3 negara, brosurnya. Tunjukin. Di situ rencananya ada Pak Jokowi, ada Pak Sultan. Tetapi pada saat terakhir mereka beliau-beliau berhalangan. Tapi ini disahkan oleh orang Jogja Solo, Pak. Jawa, Pak. Iya. Bahwa sekarang konsep Pandawa 5 elit ini, kampus elit ini tidak bisa lagi.
harus Punokawan. Yeah. Nah, Markplus Institute itu Punokawan dari dulu, Pak. Yeah. Vokasi. Jadi kalau kita menawarkan sertifikasi, itu bukan sertifikasi yang mengulang dari akademik. Nah, jadi akademik itu cuma salah satu yang dibutuhkan orang berusaha sebagai pegawai profesional atau sebagai pembuka usaha. Salah satu aja. Entrepreneur butuh profesional kan? Innovation butuh improvement. Betul nggak? Yeah. Nggak bisa. Leader butuh manager. Kreativitas butuh produktif. Jadi dua ini saling butuhkan. Ini namanya Omni. Mana brosurnya? Tunjukin sebentar. Dialang 3 negara. Atau kalau tidak ada, tunjukkan sebentar slide kedua yang CLP IPM. Saya cuma mau nunjukkan aja bahwa buku saya berikutnya, buku ke-10 bersama Philip Kotler itu ini dasarnya, Pak. CL harus dicampur PIPM, teknologi tidak bisa menyelesaikan semua, tapi harus campur humanity, marketing, dan finance. 5D, 4C, PDB, 9 elemen itu teori saya marketing, balance sheet, income statement, cash flow, dan market value, itu finance. Ini dicampur, Pak. Dicampurnya ketemu di operation. Nah, zamannya Omni, Pak. Jadi orang ngomong new normal, next normal, aku ngomongnya post normal, Pak. Jadi kita itu harus melihat jauh ke depan 2030. Jadi kampus ini harus punya visi misi 2030, dekade baru. Mana? Satu slide terakhir untuk adaptif transformatif 2030. Saya punya SUS, Pak. Jadi SUS ini menunjukkan bahwa Indonesia sesudah ini harus mikirin ini, Pak. Kampus SGU ini 2030 bagaimana? Karena Gen Z akan makin produktif, Gen Alpha, mahasiswa Bapak Gen Alpha, dan SDG, Pak. Nah, 2020 dan 2021 itu beda. Kalau 2020 adaptif, Ibu tadi bilang, saya sumpek di rumah hampir 2 tahun, Ibu Filiana. Tapi sekarang 21-22, walaupun masih di rumah, harus mentransform SGU-nya. Ya Pak Irhas Effendi harus mikiri UPN Veteran itu mau jadi apa? Siapapun rektornya gitu, Pak. Iya. SUS ini, Pak. Jadi model ini saya bawa ke dunia, Pak. Jadi saya sudah teken 2 buku penerbitan oleh John Wiley Amerika. Buku saya sudah 23 tahun bersama Wiley Amerika, bersama The Father of Modern Marketing, Philip Kotler. Saya punya museumnya di Bali bersama Kotler. Jadi ini yang harus disiapkan oleh kampus-kampus. Ini dulu, Amba, nanti saya masuk yang lain-lain. Silakan. Baik, siap. Terima kasih Pak Hermawan atas paparannya mengenai entrepreneurial marketing. Nah, Marketeers kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih. Marketeers didirikan pada tahun 2000, Swiss German University merupakan perintis universitas internasional di Indonesia. Dibentuk melalui kerjasama antara Indonesia, Swiss, Jerman, dan Austria, Swiss German University menggebrak dunia pendidikan dengan visi dan misi membawa pengetahuan dan teknologi Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Kehadirannya pun langsung disambut dengan antusias, terutama oleh para masyarakat yang ingin merasakan sensasi berkuliah dengan atmosfer seperti di luar negeri. Seperti apa langkah-langkah yang diterapkan oleh Ibu Dr. Renat Filiana Santoso, Rektor Swiss German University, memimpin Swiss German University hingga menjadi sebesar sekarang? Sesaat lagi Ibu Filiana akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Pak Hermawan Kartajaya. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers TV. From its humble beginning in 2000, Swiss German University has grown to be one of the most successful private universities with European connections in Indonesia.
Our vision in becoming a globally recognized university with a superior learning culture and high social responsibility has been increasingly realized through our distinguished graduates whose knowledge, experience, and most importantly, character are greatly needed in today's competitive markets. In order to maximize the delivery of quality of both academic and non-academic services, our lecturers and staff are always there for you. 90% of our lecturers earned their academic degrees from abroad with work experience in industry who will deliver the teaching and learning activities using English as a medium of instructions. The small class sizes allows the students to be fully engaged with the lecturers. Moreover, both of our academic and non-academic staff are ready to serve you. Because the courses are not overcrowded, you get to know them straight away. And they're so friendly and helpful. And so it's really not hard to integrate here. But it's not only about the lecturers in the class, it's also about the people you will explore. Everybody is smiling and saying hello, although they do not know you. And as far as I remember, I've never seen anybody stressed here or being in a hurry. SGU's industry-oriented study programs, including 11 bachelor's and 3 master's degrees programs, offer international degree courses which combine both theoretical and practical training and internship programs. Studying mechatronics engineering at SGU has been rewarding for me because I learned both practical skills and theoretical skills at the same time. Most of the lectures at the university talk about designing a system, where we try to combine electrical engineering and mechanical engineering to build one whole smart system. Our unique internship program allows the students to experience working as an intern in multinational companies in Indonesia during the 3rd semester and working as an intern in global companies in Europe during the 6th semester. I experienced my first internship in Bali during my 3rd semester at Marriott Hotel, where I learned about housekeeping and front office. Last year, I had my first internship in Bosch Indonesia. What I can learn from Bosch Indonesia are first about the customer relationship management, second how to relate with the third party, and the last is how I can learn about the new marketing strategy in Bosch Indonesia. Thank you for trusting us to be the choice of institution for your future global success. Welcome to Swiss German University, your gateway to global success. Nah, Marketeers, dalam segmen kedua kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Renat Filiana Santoso, Rektor Swiss German University, yang akan dipandu langsung oleh the one and only founder and chairman Mark Plus Inc., Bapak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan, Bu Filiana, the time is yours. Silakan. Ibu Fili, silakan. SGU dulu aku lihat punya kampus yang megah ya di BSD ya. Kemudian sekarang masih tetap di daerah sana, tapi sekarang pindah ke Alam Sutra ya kalau nggak salah. Betul, ya. Pak. Di Alam Sutra nggak tahu kita bagaimana the present, tapi SGU namanya bagus dan mutunya internasional. Silakan apa visi misi Ibu berikutnya. Ya, saya intrigued by your comments, Pak, bahwa tahun 2030 semua kampus harus punya visi gitu ya. Kita setuju sekali bahwa dan memang kita sudah membuat rencana induk pengembangan daripada kampus SGU yang mana tahun 2030 itu kita mau dikenal sebagai bukan kampusnya yang dikenal, tapi kita mau
graduates kita are world recognized. Jadi mereka yang diakui secara dunia, bahwa graduates itu really bisa bersaing di kancah internasional, punya kontribusi yang diakui di level internasional. Itu visi kami buat 2030. Dan kami menanamkan culture yang namanya Rapids. Rapids itu apa? Kalau Bapak punya SWOS, kami punya Rapids, Pak. Rapids itu adalah singkatan dari resilient, karena kami mau semua yang di kampus, terutama mahasiswa itu harus tangguh, ya. Apalagi di masa pandemi ini, mereka harus menjadi manusia yang tangguh. Terus yang kedua, adaptif. Nah, ini sangat penting juga di saat-saat di mana tidak ada kita satupun yang menyangka bahwa pandemi ini bisa segini lama, gitu ya. Itu harus adaptif, harus bisa beradaptasi dengan cepat, dan proaktif, harus bisa melakukan inisiatif. Jadi proaktif bukan hanya menunggu bantuan pemerintah, menunggu bantuan kampus, tapi harus proaktif, ya, harus proaktif, dan harus mempunyai integriti. Ya, itu juga sangat kami junjung. Segala yang dilakukan itu harus congruence, ya, antara moral, perkataan maupun perbuatan, dan juga harus disiplin. Semua dilakukan dengan disiplin. Di Jerman kan terkenal dengan kedisiplinannya, ya Pak Hermawan. Swiss juga dikenal dengan precision-nya, gitu. Jadi harus disiplin, kerja keras, dan terakhir tentu tidak lupa jangan semua hanya untuk diri sendiri, pengembangan diri sendiri, tapi kita harus memiliki S, yaitu social care. Kita harus berkontribusi pada masyarakat. Izinkan saya, Pak Hermawan, dan teman-teman sekalian untuk bisa share screen. Saya ingin memaparkan sedikit mengenai sharing sedikit mengenai tantangan yang kita alami pada saat pandemi ini. Ya, topik hari ini kan berbicara mengenai kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Jadi CIL itu ya yang tadi Pak Hermawan sudah perkenalkan, event di dunia di level internasional. Bagaimana itu diterapkan di kampus, ya, di pendidikan tinggi di Indonesia. So kalau kita sekarang melihat keadaan pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun di Indonesia, kampus semua harus tutup, sekolah semua harus tutup. Ini berdampak bukan hanya di Indonesia, tapi 1,6 miliar pelajar mahasiswa di 190 negara seluruh dunia itu harus tiba-tiba beralih kepada online learning. Pertanyaannya, apakah pemerintah, kampus, sekolah-sekolah, dengan pengalaman yang sudah ada itu bisa mengubah dari sekedar remote learning menjadi high quality hybrid learning untuk jangka panjang, bukan hanya pandemi ini saja. Saya percaya setelah pandemi ini kita tidak akan kembali kepada keadaan sebelum pandemi. Kalau kita melakukan itu, saya justru melihat itu sebagai kemunduran. Ya, kita harus menjadi sesuatu yang baru setelah post pandemic ini. Jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dulu, yang contohnya kita perlu banyak kertas, gitu ya, proses semua harus kertas, meeting semua harus bertemu. Saya percaya pandemi sudah merubah paradigma kita bahwa bisa melakukan hal-hal yang penting yang dulu tidak disahkan menjadi lebih efisien, paperless, save the environment, and also efficient meeting through online meetings. Dan pertanyaan yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa this whole thing of digital learning itu tetap memberikan kualitas yang setara, bahkan lebih, gitu ya. Dan terutama equip the generation. Sekarang kita ada generation Z, ya, lagi di kampus itu generation Z, sebentar lagi generation Alpha. Mereka itu siap menghadapi tantangan di dunia. Nah, kalau kita melihat, ini saya dosen, ya. Jadi kita harus selalu melihat yang apa sih impact dari pandemi secara besar terhadap kampus, gitu. Dampak pandemi ini bukan hanya menimpa kampus, tapi seluruh stakeholder-nya, seluruh ekosistemnya, dari mulai staf dan dosen, ke student tentu,
dan juga ke parents-nya. Saya sering sekarang dihubungi oleh orang tua ya, yang mungkin kebingungan ini anaknya mungkin ada struggle untuk melakukan online learning, dan kita juga membimbing orang tua untuk bisa menciptakan virtual learning environment di rumah yang mendukung ya, yang kondusif gitu, untuk supaya para mahasiswa bisa belajar dengan baik gitu. Jadi saya tidak menerangkan satu-satu, tapi saya mau meng-highlight opportunity and challenges di university harus hadapi gitu ya. Pertama, tentu kita mesti memastikan bahwa course yang kita ada itu accessible. Percuma kalau kita melakukannya secara online, tapi muridnya nggak punya internet, nggak ada laptop, gitu. Dan itu harus dipastikan, dan kita bersyukur bahwa pemerintah gercep ya, gerak cepat menyediakan bantuan untuk WiFi, bekerja sama dengan beberapa internet provider, mereka mendapat kuota WiFi, gitu. Dan kita juga harus agile. Kita punya course itu harus tidak boring gitu ya. Ini tantangan yang besar baik buat students maupun buat para lecturers-nya, karena digital learning is not about memindahkan, biasa kita berdiri di depan kelas, sekarang kita duduk di depan laptop dan kita cuap-cuap ngomong-ngomong seperti itu aja. It's not that. Definitely bukan. Bukan itu yang disebut digital learning. Tapi digital learning adalah bagaimana menciptakan screen yang dilihat oleh para mahasiswa itu menjadi suatu hal yang sangat menarik, dan mereka bisa interaktif, bahkan sangat interested untuk main di sana ya. Main dalam hal seperti halnya mereka main online game gitu ya. Mereka bisa interaksi, bisa chatting simultaneously, bisa dapat feedback secara langsung. Itu yang saya percaya harus diciptakan di kampus untuk digital learning. Jadi mahasiswa harus mendapatkan simultaneous feedback. Mereka harus bisa merasakan, walaupun zip code-nya berbeda ya, tapi mereka harus bisa merasakan bekerja sama dengan teman-temannya di kampus, karena itu juga yang missing ya buat mereka, yaitu nggak bisa ketemu teman-temannya. Tapi kita harus menciptakan satu platform digital di mana mereka bisa ngobrol langsung, mereka bisa kerja langsung pada saat bersamaan. Dan gurunya juga ada di sana, dosennya juga ada di sana untuk memberikan feedback. Jadi kita adalah fasilitator yang bisa memberikan langsung feedback kepada mahasiswa ya. Jadi tetap kedekatannya itu tetap terasa. Nah, inilah opportunity yang dihadapi university sebenarnya banyak. Dengan pandemi kita bisa connected to every other country dengan lebih gampang. Kita bisa grab the market, the local market yang biasa pergi ke luar negeri, tapi mahasiswa sekarang karena tidak bisa pergi ke luar negeri, mereka mencari PTS maupun PTN di dalam negerinya. Tapi tentu ini juga harus memicu kita untuk meningkatkan kualitas. Jadi ini kesempatan yang ada. Challenges-nya yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu internet facility, ya electricity. Mungkin di Jabodetabek ini tidak terlalu terasa, tapi di remote area tentu ini sangat penting gitu ya. Devices maupun VLE, the virtual learning environment di rumahnya harus mendukung. Arthur D. Little ini telah membuat framework menggambarkan 4 yang harus kita make sure itu sustainable education, yaitu pedagogi, di mana si dosennya itu harus menerapkan metode-metode yang tidak bisa lama lagi. Dia harus membuat metode pembelajaran yang menarik buat generation Z. And generation Z is an internet generation. They are very adaptive. Jadi kalau bikin video, jangan 30 menit. Gitu. 5-7 menit itu is the best video length buat mereka. Itu kita harus sadari. Jadi metode itu, pengetahuan itu harus dimasukkan ke dalam metode pembelajaran sehingga itu masuk ke generation Z. Tadi Pak Hermawan sudah katakan ini rektornya generation, ada yang baby boomer, ada yang generation X, ya generation Y mungkin lebih sedikit atau millennials. Tapi memang kita ada gap, ya gap. Dan karena itu kita harus mengerti dari sudut pandang mereka. Jadi melihat mereka sukanya apa dan kita yang harus beradaptasi gitu. Infrastruktur teknologi ini saya tidak jelaskan lebih banyak karena pasti semua tahu bahwa kita harus
memastikan akses untuk seluruh student. Kemudian culture ini juga bahwa dosennya, stafnya harus terbiasa mempunyai culture jangan gaptek gitu ya, harus high tech gitu, bahwa udah mendarah daging ngajar pakai all the digital tools, dan bukan cuma ngajar pakai Zoom, tapi kita harus pakai aplikasi peer deck yang lain-lain yang dimana kita berinteraksi, dan itu saya laksanakan juga di kelas gitu ya. Anak-anak bisa juga mengerjakan soalnya, bisa pada saat bersamaan, dan saya bisa mengoreksi di saat bersamaan itu. Jadi mereka live melihat saya punya feedback, mencoret mereka punya pekerjaan gitu ya. Sehingga suasananya masih terasa bahwa kita masih bersama-sama dan bukan hanya remote learning. Nah, ini yang kita lakukan di SGU untuk menghadapi tantangan ini ya. Memasukkan creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership itu ke dalam kampus kita, yaitu pertama kita memastikan bahwa generation Z ini memiliki personalized learning experience. Jadi di SGU itu mereka harus punya journey yang studinya enggak melulu itu-itu aja, tapi mereka punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya mau jadi apa. Dengan cara apa? Yaitu kami memastikan banyak pintu di dunia ini yang terbuka untuk mereka, yaitu mereka dengan kita punya banyak partner di internasional, kita memasukkan bahwa mereka harus internship. Jadi di luar ya, tadi videonya sudah bilang bahwa dalam 4 tahun program di SGU, 1 tahun mereka ditendang keluar dari kampus, istilah kasarnya. Mereka harus keluar, harus ke dunia nyata selama 1 tahun, yaitu boleh praktek, boleh kerja nyata. Jadi memang MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah mendarah daging gitu di SGU. Syukurlah, kami senang sekali pada waktu ini dijadikan program nasional. Karena ini yang dipercaya SGU sejak berdirinya tahun 2000, bahwa mahasiswa harus merdeka belajarnya gitu. Mereka jangan hanya terkungkung di kampus, tapi harus keluar. Dan kami mendorong mereka harus keluarnya even to global level gitu. Karena itu makanya magang yang kita laksanakan ataupun riset yang kita laksanakan itu banyak bekerja sama dengan universitas maupun perusahaan di luar negeri. Mereka harus melakukan magangnya di Jerman, di Swiss, ada di Australia, dan lain sebagainya. Dan personalized learning itu harus dibikin banyak pathway. Untuk mencapai itu harus banyak pathway supaya mereka bisa memilih their learning experience based on their passion. Jadi it's a passion-driven learning experience. Dengan cara apa? Dengan cara mereka bisa memilih mereka mau jadi entrepreneur, atau mereka mau menjadi professionals, mereka mau menjadi researcher, atau mereka mau whatever they want to be. So kita sudah menyiapkan banyak-banyak pathway di dalam kurikulum. Contohnya entrepreneurship itu wajib untuk seluruh, baik mau dia engineer jurusannya, mau dia scientist, science gitu ya jurusannya, itu wajib. Entrepreneurship dan IT itu wajib, 2 mata kuliah yang di seluruh jurusan harus ada. Dan kita memastikan dengan melengkapi mereka dengan itu, mereka bisa menjadi apapun yang mereka mau. Dan pada waktu mereka keluar, apakah ke partner university atau kerja atau kerja di magang ya di perusahaan, mereka bisa memilih posisi-posisi apa, role apa yang mereka ingini gitu supaya mereka belajar lebih. Dan rahasianya di mana? Ini saya buka-buka dikit ya rahasia di SGU. Sebenarnya kami melihat kami ini bukan dosen, kami itu mentor. Saya itu mentor, saya itu bukan dosen yang dewa yang kalau susah dihubungi. Saya itu seneng juga gitu ngechat-ngechatan sama mahasiswa saya gitu ya. Dia biasanya kalau udah mau ngumpulin tugas, mau ngumpulin Excel, mulai tanya-tanya, atau bahkan several hours setelah lecture mereka itu masih mau bertanya gitu, karena saya menganggap they are my ya bukan mahasiswa saja gitu, they are my friend, I can be their sisters gitu ya, I can be their auntie uni gitu ya. So kita di SGU menerapkan bahwa dosen dan mahasiswa harus menjadi sangat erat engagement-nya. Kita harus menjadi mentor. Kita bukan dewa, kita bukan orang yang paling pintar di dunia ini. Kita hanya
belajar duluan dari mereka, bukan lebih pintar. Kita hanya belajar duluan dari mereka. Karena itu we just show the way what they wanna become, ya. Dan kampus yang classroom yang agile ini juga penting, itu yang tadi saya paparkan bahwa the feedback, the interaction in class itu bukan hanya harus satu arah terus tanya jawab, enggak sekedar itu. Tapi kita sudah membuat platform di mana contohnya ada storytelling yang harus di-upload di Google Web gitu ya. Kita memakai Google for Education, dan itu mereka bisa mempraktekkan teamwork, dan pada saat yang sama dosennya memberikan feedback secara langsung. Karena instant is very important for the generation Z. Mereka nggak bisa mau nunggu lama-lama. Mereka nggak generasi yang bukannya sabar banget gitu ya, tapi mereka mau segalanya instant. Bukan salah mereka, tapi memang mereka lahir pada zaman yang seperti itu, di mana semuanya cepat gitu ya, semuanya instant, internet juga semua cepat. Mereka mau dapat informasi tinggal click away gitu, a click away. Karena itu kita pun mesti memastikan bahwa classroom kita pun agile gitu ya. Nah, ini slide terakhir saya mau lihat bahwa semua itu kita lakukan untuk kita bisa menginspire character transformation pada mahasiswa-mahasiswa kita. Memang SGU sangat dikenal dengan internasionalisasinya, gitu ya. Kita punya banyak partner, program, kegiatan, exchange student, semuanya di internasional. Tapi satu hal yang kita mau dan tetap ada di hati kita itu adalah jangan lupa dengan bangsa dan negaramu. Jangan lupa mengabdi untuk bangsa dan negaramu. Karena itu, untuk karakter building, kita pun memastikan semua mahasiswa baru itu mengikuti karakter building bela negara. Ya, contohnya mereka masuk ke satu camp. Ini pada waktu offline ya, pada waktu online tentu kita tidak bisa karena PPKM dan sebagainya. Tapi pada waktu offline mereka di sana ya beberapa hari digembleng untuk meningkatkan rasa nasional, mengingatkan mereka tetap harus mengabdi kepada negara. Dan kita juga mendorong untuk character transformation itu, mereka harus juga mempunyai kontribusi bersaing di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, contohnya gitu ya. Mereka ikut di dalam kegiatan dosennya. Jadi dosennya riset apa, mereka ikut dan menghasilkan produk yang nantinya akhirnya mereka menjadi technopreneur. Produk itu dijual oleh mereka sendiri gitu ya, sehingga mereka bisa menjadi technopreneur. Saya percaya betul negara kita akan maju jika banyak entrepreneur yang ada di Indonesia, dan itu kita bisa lakukan, that we can only afford because kita mau ada very strong engagement between the lecturers and the students ya, sehingga kita bisa membimbing mereka. Kalau 100 student tentu susah juga untuk kita membimbing dengan baik ya, dengan sangat intensif, dan makanya kita membuild mahasiswanya itu engage very much with the lecturer. Ya, saya percaya bahwa bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa kita untuk siap for the future is what we do now. We need to empower them now or never, gitu ya. So the present is very important. Ya, demikian sedikit sharing yang bisa saya paparkan. Pak Hermawan. Ya, aku senang lihat semangatnya Bu Vili ini. Ini bahan pembelajaran yang bagus untuk semua, bahwa kampus itu memang harus siap-siap. Bukan cuma new normal sebetulnya, next normal dan post normal. Kalau semuanya sudah normal lagi, apakah keadaan itu akan balik? Enggak. Tapi keadaannya menuju ke sesuatu yang baru. Nah, yang secara umum diterima ya itu SDG itu harus ingat-ingat 17 prinsip itu enggak usah semua, tapi beberapa aja diambil yang difokuskan untuk tiap kampus kan beda-beda ini. Dan laginya jangan lupa nanti bos-bos muda itu Gen Z loh. Yang sekolah Gen Alpha, yang jadi itu Gen Z. Jadi mungkin kita harus berpikir
mulai dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, ya. Yes. Siapapun rektornya. Gitu. Terima kasih Ibu dan Amba. Sekarang yang berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Retnat Filiana Santoso, Rektor Swiss German University, dan juga Pak Hermawan Kartajaya. Kita akan beranjak nih ke sesi selanjutnya. Kita ada sesi tanya jawab. Setelah ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masuk ke kita. Yang pertama untuk Ibu Filia. Bu, pertanyaannya ada beberapa nih Bu. Mungkin saya bisa jadiin satu aja ya Bu ya. Yang pertama, baik. Yang pertama itu sulit nggak sih Bu untuk masuk pertama kali waktu ke Indonesia untuk menggabungkan international standards-nya dan juga standar pengajaran atau belajarnya di Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu seperti apa? Dan juga tadi Ibu ada mengatakan mengenai World Recognized Graduates ya Bu ya. Nah itu standarnya seperti apa sih Bu? Ekspektasinya Ibu mengenai World Recognized Graduates itu seperti apa? Baik silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Kalau ditanya mengenai apakah sulit pada waktu kita memulai SGU yang mau standarnya internasional, kemudian masuk ke habitat Indonesia ya, yang mungkin mahasiswa pada saat itu di umurnya belum terlalu mature gitu ya, belum terlalu disiplin. Kalau saya boleh bilang sangat susah Mbak, sangat susah. Jadi bukan hanya dari sisi mendisiplinkan mahasiswanya saja untuk mereka punya wawasan internasional, tapi juga kita kan mesti, dosen-dosen kita kan juga mesti ya punya wawasan internasional. Justru mulai dari situ gitu ya. Jadi memang SGU nggak mudah mencari dosen untuk di SGU karena harus fasih bahasa Inggris, harus punya pengalaman internasional, harus punya pengalaman industri. Tapi syukurlah ya, puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan memang membuka jalan ya. Jadi memang 90% dari dosen kami itu lulusan luar negeri atau praktisi di industri ya. Kalau dihitung dengan praktisi berarti 100% seperti itu, either praktisi industri atau lulusan dari luar negeri, sehingga membawa aura, membawa atmosfer internasionalnya akan lebih mudah gitu. Dan kita melihat pergeseran dari tahun 2000 sampai 2021 sebenarnya kualitas mahasiswa kalau di bidang kalau bicara mengenai aspek internasionalisasi, Gen Z tuh luar biasa internasionalnya. Mulai dari milenial juga mereka luar biasa internasionalnya. Justru yang mesti kita tanamkan nasionalismenya, Mbak. Lebih kepada itunya. Tapi kalau soal professional, smart, very agile itu sangat baik. Generation milenial sampai generation Z. Resiliennya, ketangguhannya yang harus kita kerja keras untuk supaya mereka punya gitu ya, tangguh, jangan lembek, tapi mereka harus, kalau generasi saya nih, generasi baby boomers, kita kan dimarahin guru, dipukul wes, tetap udah aja biasa gitu ya Bu ya, tetap aja biasa gitu ya. Tapi kalau generasi mereka kan beda ya, so we have to memperlakukan mereka sebagai partner. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. That's kuncinya sih, gitu kepada mereka. Kalau ya begitu Mbak Amba. Iya Bu, kalau untuk pertanyaan yang kedua kira-kira gimana tuh Bu? Untuk yang kira-kira standarnya Ibu mengenai World Recognized Graduates itu seperti apa Bu? Ya, baik. Ya, betul. Nah, World Recognized Graduates untuk kita itu definisikan sebagai gini. Jadi graduates kita harus memiliki performance-nya yang kompetitif di level global, at the global scale gitu. Jadi misal contohnya, salah satunya adalah kita mau the majority of our graduates are working, either mereka working di multinational company di Indonesia maupun di luar negeri, atau mereka mempunyai, kalau mereka adalah menjadi technopreneur atau entrepreneur, mereka menjadi bersaingnya di luar negeri juga. Maksudnya contohnya mereka bisa mengekspor, mereka bisa produk mereka dibeli oleh pasar internasional gitu. Dan kalau mereka menjadi periset,
risetnya juga level-levelnya, publikasinya itu di jurnal internasional, di konferensi internasional. Itu. Jadi pengakuan internasionalisasinya ada untuk para graduates kami. Itu yang kami harapkan dan mimpikan. Baik, siap. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Nah, ini pertanyaan terakhir kebetulan Pak untuk Pak Hermawan. Pak, pertanyaannya dari Bapak Sigit Raharjo, Pak, dari UPN Yogyakarta untuk Pak Hermawan Kartajaya. Bagaimana nih Pak untuk perspektif Bapak dari sisi marketing dengan kondisi pandemik seperti saat ini, kira-kira apa langkah-langkah strategis yang semestinya dilakukan oleh universitas-universitas ini Pak? Baik Universitas UPN Yogyakarta dan juga SGU Pak. Silakan Pak. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang kita masuk masalah era transformatif, bukan adaptif lagi. Kalau strategic management itu dibagi 4 mazhabnya itu. Mazhab 1 adaptif. Strategic management yang ngajari supaya perusahaan itu bisa adaptif. Business entity itu selalu adaptif. Ada apa-apa supaya fleksibel. Kedua, transformatif. Ada strategic management yang mengajarkan tekanannya lebih ke arah apa? Bahwa business entity itu terus mesti transform karena zaman transform. Ada yang planning, ada yang visionary. 4 ini penting semua. Tapi penekanannya sekarang saya bilang 21-22 khusus untuk Indonesia, SWOS begitu, 2020 adaptif, bingung, kaget kan? Ibu Fili itu tadi keluar dengan model seperti itu tentunya di 21 itu. Kalau 2020 enggak sempat mikir kayak gitu-gitu. Mana sempat. Nah, sesudah ada pengalaman adaptif, transformatif, oke. Nah, visionnya kayak apa 2030 itu terserah kampus masing-masing. Tapi yang pasti seluruh dunia termasuk Indonesia yang menandatangani SDG 2030 itu akan dipaksa, terutama generasi mudanya. Tanpa dipaksa pun senang pada 17 prinsip SDG. Makanya whatever your campus is, apakah pertambangan perminyakan, seperti di UPN Veteran, ini ada anak buah saya Pak, di sini Dilan, yang suaminya di pertambangan di Kalimantan, itu bilang, teman-temannya suaminya itu UPN, ya UPN Veteran. Ikatan alumninya kuat katanya memang kalau pertambangan ya. Dan akuntannya juga dari UPN Veteran, hukum juga. Jadi ikatannya kuat katanya. Suaminya dia kerja di perusahaan Berau Pak, Berokol Pak. Berau ya. Nah itu luar biasa. Nah pertambangan bersih, sustainable mining itu yang harus dituju menurut saya loh Pak. Iya. Dan accountingnya apa? Accounting hijau. Jadi jangan accounting yang sekarang, green accounting. Nah, triple bottom line dan sebagainya. Nah, kalau untuk SGU saya nggak tahu. Tadi kan Ibu sudah punya macam-macam itu. Nah, yang penting tiap-tiap kampus mesti mempunyai visi sendiri-sendiri. Bukan rencana 5 tahunan, tetapi mimpi aja. Yang tiap tahun harus direview, ditajemin, makin lama makin dekat. Itu aja Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ketua alumni kita nih Pak Hermawan, Pak Sigit Raharjo nih. Oke, di Pertamina. Ini kalau di acara gini kan ketemu semua Pak. Dan kita berbagai kampus masuk sini. Ini saya duga 500-an ini. Karena YouTube sama ini 305. Biasanya di YouTube kira-kira sama 500-an. Ini konstan. Setelah 21 kali konstan. Makanya rugi ikut belajar, mendengarkan, dan lihat bahasan-bahasan ini kan kita harus saling belajar dan saling kolaborasi. Begitu melihat ada apa, mungkin ditelepon kolaborasi ya. Oke, terima kasih Mbak. Dan ada satu brosur lagi yang saya mau tunjukkan dari Babson Mbak.
kita sekarang bekerja sama dengan Babson untuk lecturers program. Jadi kami Magnus Institute dengan Babson menyelenggarakan untuk dosen. Bukan facilitator development program, tapi on becoming entrepreneur lecturers. Bapak lihat ada John Chen, Profesor John Chen dari Babson. Teman saya lama, sejak di Harvard dulu. Saya nanti kira-kira tanggal 4 atau 5 Oktober saya akan bicara di Babson. Sekolah entrepreneurship nomor 1 di dunia bersama Pak Nizam. Karena Pak Nizam sangat kepingin supaya Babson ini saya bawa untuk tidak bekerja hanya untuk satu universitas saja, tetapi untuk semua. Nah, saya tahu ada satu universitas swasta yang sudah bekerja sama dengan Babson, tapi misi saya adalah menularkan semua. Terus ada Profesor J. Rao yang ikut ngajar, dan Ardi dan Nova itu dua itu dari tim tempat kita, satunya master dari Singapura, satunya kandidat doktor ITB. Itu memang sudah tak ikutkan di sana, Pak. Sudah punya sertifikat. 3 minggu, kita bikin 2 minggu, Pak. Saya ikut membuka dan menutup, ada Jackie Musri, ada J. Rao juga, jadi ngajar bersama. Nah, maaf ini tidak bisa ditawar ini, Pak. Jadi ini saya mengundang karena ini adalah program bersama. Jadi saya mengundang dengan hormat Pak Rektor dan Ibu Rektor untuk mengirimkan lecturernya. Karena sekarang semua itu entrepreneurship, Pak. UKM juga entrepreneurship dan Pak Presiden itu ke sini. Bahkan sekarang Pak Nizam minta saya mulai nego dan Senin saya nanti ada Zoom sama John Chen ini untuk berapa sih sebetulnya yang harus dibayar kepada Babson untuk menjadi konsultan membuat silabus di salah satu universitas yang dicocokin, umpamanya kayak Bapak pertambangan ini cocok. Tapi ini lain, Pak. Ini adalah bagaimana menjadi lecturers yang entrepreneurial. Biasanya lecturers sangat tidak entrepreneurial, Pak, academician. Nah, jadi bagaimana Bapak tadi bilang tantangannya beda, ya. Jadi ini aja. Tanggalnya ada tanggal berapa itu? 11 sampai 20 Oktober, tiap hari 1,5 jam, Mbak. Malam. Ya, ada rate kalau 5, kalau 3, kalau 1. Ya ini memang yang dari kita ini 7 juta, 18 juta dan 25 juta. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara sekalian, dan kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Bu Filiana, dan juga Bapak Irhas Effendi. Baik marketer, sesi tadi juga sayang sekali menutup perjumpaan kita pada program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa Marketeers.